jumpa dengan Reti lagi. Senang sekali bertemu lagi dengan teman-teman semua. Kali ini saya akan membagi resep yang paling mudah bagaimana caranya membuat nasi goreng ala Reti ya. Ini resep dari keluarga, hanya simple saja. Kita ikuti yuk. Untuk membuat nasi goreng yang diperlukan adalah nasi. Biasanya saya membuat nasi, kalau kita mau bikin nasi goreng itu nasi yang sudah dimalamkan ya, karena nanti bentuknya lebih bagus gitu ya. Mungkin semuanya sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Kali ini saya akan menggunakan untuk 2 orang itu biasanya saya menggunakan bawang bombay setengahnya aja, ada yang sedang, kemudian 1 batang bawang daun, kemudian 4 siung bawang putih ya, nanti bukan dihaluskan sih, saya sih jarang sekali dihaluskan, tapi di chop, dipotong kecil-kecil. Dan ini loh ada bumbu yang paling saya sukai, yaitu bumbu namanya halawa. Mungkin di Indonesia, dari Indonesia sudah ada di pasaran ya. Saya ini dikirim dari guru ngaji saya, Pak Ustadz Anwar. Halal dan ada probiotiknya. Ini hasil yang sudah dipotong-potong. Saya menggunakan karena tidak suka pedas, jadi ini paprika ya, bukan cabai. Tapi kalau teman-teman suka pedas, maka ini gunakan cabai merah. Itu kira-kira 2 batang. Nah teman-teman, karena pengen nasi gorengnya gurih dan enak, saya menggunakan 15 udang sedang dipotong, kemudian 1 paha ayam dipotong juga. Dan kali ini saya akan menggunakan 3 telur yang saya akan kocok ya. Yuk kita ikutin bagaimana cara membuatnya. Simple saja, nggak sampai 10 menit sudah jadi. Nah teman-teman, kita akan menggunakan ini sekitar 2 sendok margarin ya, atau butter, terserah saya tidak menggunakan minyak, segini aja. Langkah yang pertama adalah biarkan mentega atau margarinnya sampai dia cair. Nah kan menteganya sudah mulai mencair ya. Ini dibiasakan menteganya cair semua, jangan sampai ada yang tertinggal, supaya nanti tercium juga harumnya. Ini adalah salah satu caranya bagaimana supaya nasi goreng kita nanti gurih. Nah teman-teman, setelah melihat ya margarinnya sudah semuanya, kita masukkan ayamnya. Kita aduk ayam. Nah biasanya ayam agak sedikit lebih lama karena saya menggunakan ayam yang masih mentah. Jadi make sure kalau ayamnya itu mateng ya. Nih kalau ayamnya sudah seperti ini ya kan, sudah matang, kemudian kita masukkan udangnya. Jangan terlalu lama, karena kalau udang terlalu matang di sini nanti udangnya akan bahasa Sundanya liat, alot ya kan. Asal udah merah ya kan, kemudian kita akan sisihkan. Jangan menggunakan piring yang sudah dipakai ya, karena takut ada salmonella. Jadi kita akan menggunakan piring lain untuk menyisihkan ini, dan kita akan membuat nasi gorengnya. Nah kita sisihkan dulu sebentar, kita kecilkan apinya, kita sisihkan. Kemudian kita akan mulai membuat nasi gorengnya ya. Ini seperti ini, kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, kita akan tambahkan minyak kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita akan mulai menggoreng bawang bombaynya supaya agak layu sedikit ya, layu sedikit. Kita kembalikan apinya. Nah, setelah layu gitu, kemudian kita masukkan bawang putihnya. Saya selalu memasukkan yang merah-merah ini kan untuk sebagai hiasan juga ya. Bagi teman-teman yang mau menggunakan sayuran juga boleh, tapi saya di sini hanya akan menggunakan pemanis aja karena tidak suka pedas. Jadi kalau teman seperti saya tadi bilang, kalau suka pedas maka ini adalah cabai beneran, kalau ini kan paprika ya.
Nah, teman-teman, kita lihat sambil menunggu ininya matang ya, sedikit agak kuning, kita akan mengocok 3 telurnya. Teman-teman, kita kocok 3 telur ya. Beri garam sedikit, kalau mau cuka sedikit aja supaya nanti nasi gorengnya sedap, nggak amis, nggak bau telur. Saya gunakan garam sedikit, kocoknya nggak usah terlalu lepas-lepas begitu ya. Ini saya menggunakan cuka sedikit aja nih. Nah, segitu. Ya, kita masukkan. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya bahwa telurnya sudah mulai kelihatan agak ke coklat-coklatan gitu, dan kuningnya semua sudah mulai matang. Kemudian di sini saya akan memasukkan tadi campurannya, yaitu daging yang sudah daging ayam dan udang yang sudah kita tumis sebelumnya. Kita masukkan bersamaan dengan satenya ya, paprikanya. Kemudian saya masukkan juga bawangnya. Nah, ini sekarang yang terakhir, setelah diaduk sebentar, ini kelihatan cantik sekali. Kemudian kita akan masukkan nasinya ya. Ketika sudah diaduk semua, kita akan menggunakan bubuk yang ini ya, yang halwa ini, dan saya menggunakannya setengahnya aja karena ini sudah enak. Ini semacam penyedap juga, hanya bedanya ini halal dan juga ada prebiotiknya nih, probiotiknya. Tambahkan, kemudian kita akan tambahkan oyster sauce ya, 2 sendok saja. Saya kira-kira ini 2 sendok kan, karena ini untuk 2 orang, jadi 2 sendok, jadi 2 mangkok ya ininya, 2 mangkok nasi. Nah, kemudian kalau oyster sauce-nya 2, kita juga ininya 2 ya, 2 sendok. Ini kira-kira aja 2 sendok karena saya sudah biasa mengira-ngira ya kan, tapi bagi yang belum tahu is 2 tablespoon. Kemudian mix it together, aduk rata. Dan kalau yang mau pedas, kita juga bisa tambahkan pedas dari sini, saus seperti itu. Tapi saya di sini enggak, karena ini ada Neng Gelis nih, Neng Alina yang nggak suka makan pedas, jadi sekarang resepnya harus terpisah. I'm here, Tante. Oke. Makanan udah jadi. Nih, nasi goreng untuk si cantik. Kenapa saya tidak membuat nasi goreng pedas? Karena yang akan mencoba ini dia nih. Ayo cobain, dan gimana rasanya? Wah, jangan pakai yang pedesnya. Ini nanti untuk Om Deddy aja, tapi cobain nasi gorengnya aja. Kan kita bilangnya bikin nasi goreng, dan bikin nasi goreng itu mudah loh, Alina. Kan you have to learn how to cook nasi goreng. How is it? So good? Gurih banget. Gurih banget. Oke. Tadi ya, jangan lupa itu bumbu hawanya. Oke. Nah, teman-teman, dengan dicobanya nasi goreng oleh si cantik Alina, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di video yang akan datang, dan rencananya untuk kedepannya kita mau bikin apa? Ayam goreng. Ayam goreng crispy is your favorite too. Yes. Oke, salam.